Selamat datang di video ini. Dengan saya Pandapotan Kristianus dari kelas 2E, jurusan Informatika, Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan program C++ untuk pemenuhan nilai ujian tengah semester mata kuliah Struktur Data Praktikum yang dibimbing oleh asisten laboratorium yaitu Kang Novel Firdaus. Lalu yang pertama, saya akan membuat program C++ untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Lalu yang kedua, saya akan membuat program stack konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Dan pada kedua program ini, saya tidak menggunakan library vektor maupun stack. Baik, kita langsung masuk saja ke program pertama, yaitu konversi bilangan biner ke desimal. Ya, yang pertama, program ini dimulai dengan memasukkan library IOStream dan CMAT untuk input dan output, serta fungsi POW yang digunakan untuk menghitung nilai pangkat. Kemudian ada struktur node untuk mempresentasikan setiap elemen dalam linked list, di mana kita akan mendefinisikan sebuah struktur node ini yang memiliki dua anggota, yaitu data dan next, di mana data ini digunakan untuk menyimpan nilai bit, sedangkan next digunakan untuk menunjukkan elemen selanjutnya dalam linked list. Lalu di sini ada fungsi untuk menambahkan elemen ke dalam linked list, di mana fungsi insert node digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam linked list. Fungsi ini menerima dua argumen, yaitu alamat head dan linked list dalam nilai bit yang akan ditambahkan. Fungsi ini membuat sebuah node baru dan menambahkannya ke awal linked list. Ini ya. Lalu ada fungsi untuk mengkonversi bilangan biner dalam linked list menjadi bilangan desimal. Fungsi binary to decimal digunakan untuk mengkonversi bilangan biner dalam linked list menjadi bilangan desimal. Fungsi ini menerima satu argumen, yaitu head dari linked list, di mana head dalam linked list ini yang akan mempresentasikan bilangan biner. Dalam fungsi ini kita menggunakan loop while untuk menghitung bilangan desimal. Setiap bit dalam linked list dikalikan dengan 2 pangkat i, di mana i adalah posisi bit dalam linked list. Hasil perkalian ini kemudian ditambahkan ke bilangan desimal. Dalam fungsi main, kita akan meminta pengguna memasukkan bilangan biner yang akan dikonversi menjadi bilangan desimal ya. Dan input ini akan muncul di terminal nanti. Lalu dalam fungsi main, kita akan membuat head dalam linked list yang akan memasukkan setiap bit dalam bilangan biner ke dalam linked list menggunakan insert node. Kemudian kita akan memanggil fungsi binary to decimal, yaitu gunanya untuk mengkonversi bilangan biner dalam linked list menjadi bilangan desimal. Lalu kita akan menampilkan hasil dari konversi bilangan biner tadi menjadi bilangan desimal. Lalu kita akan coba, kita akan run. Maka pada terminal akan muncul program C++ konversi biner ke desimal, dan kita akan memasukkan bilangan biner. Contohnya yang pertama, saya akan memasukkan 1010 0101, maka bilangan desimal dari biner yang di atas akan menjadi 165. Kita akan run kembali, coba run kembali, yaitu untuk bilangan biner 0100 0101
ini lebih satu ya. Maka bilangan binar dari 01000010 adalah 33. Sekian dari program yang pertama, yaitu konversi bilangan binar ke desimal. Lalu saya akan masuk ke penjelasan mengenai program bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Baik, kita masuk ke program konversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Yang pertama, program dimulai dengan memasukkan library IOStream untuk input dan output. Lalu di sini ada fungsi untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi heksadesimal. Fungsi dec2hex. Fungsi ini juga menerima satu argumen, yaitu kita akan mengubah bilangan desimal yang akan dikonversi. Kemudian kita juga akan membuat array untuk menyimpan karakter dari heksadesimal, yaitu dimana array-nya adalah heksadesinum. Kita juga akan membuat variabel untuk menyimpan panjang bilangan heksa. Selanjutnya, kita juga menggunakan loop while untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi heksadesimal. Dan dalam loop ini kita menggunakan operasi modulo 16 pada bilangan desimal untuk mendapatkan sisa pembagian. Dan sisa ini kemudian digunakan untuk menentukan karakter heksadesimal yang sesuai. Di sini ada int temp sama dengan 0 dan temp sama dengan n modulo 16. Dan n ini mari kita anggap saja 30 modulo 16. Setelah itu artinya 30 dibagi 16, maka konversi sisa menjadi karakter hex. Artinya hasil dari 30 bagi 16 ini berarti kan 1, berapa ya. Nah, hasil dari ini kita akan konversi menjadi karakter hex, yaitu dimana if temp itu ya berarti hasil yang tadi, dimana anggap saja misalnya 1, sekian lebih kecil dari 10, berarti heksadesinumnya itu temp ditambah 48. Maksudnya jika temp kurang dari 10 maka temp akan ditambah 48, sedangkan jika temp lebih dari 10 atau sama dengan 10 hasil dari pembagian ini, maka temp akan ditambah 55. Setelah itu bagikan hasil n tadi yang 1, sekian dengan 16 dan akan ditambahkan 1. Maaf, maksudnya bagikan n tadi yang sebelum hasilnya jadi 30 dibagi dengan 16 dan tambahkan 1 ke i, ke ini. Maaf, ke ini ya. Setelah itu kita akan tampilkan hasil konversi dari start, yaitu code bilangan heksadesimal di mana for in j sama dengan i min 1 dan j lebih besar sama dengan daripada 0 dan j adalah min.
dan heksadesinum J. Di dalam fungsi main, kita akan meminta pengguna memasukkan bilangan desimal yang akan dikonversi. Kemudian kita akan memanggil fungsi deck2hex yang gunanya untuk mengkonversi bilangan desimal tadi menjadi heksadesimal. Lalu kita coba run saja. Maka akan muncul program C++ konversi desimal ke heksadesimal, dan kita akan disuruh untuk menginput bilangan desimal. Kita akan menginput bilangan desimal dari 60. Maka konversi dari bilangan desimal 60 ini setelah dikonversi menjadi heksadesimal hasilnya adalah 3C. Lalu kita akan run kembali untuk contoh yang kedua, yaitu 90. Maka bilangan desimal dari 90 setelah dikonversi menjadi heksadesimal hasilnya adalah 5A. Baik, sekian dari penjelasan program yang pertama tadi adalah konversi bilangan biner ke desimal, sedangkan yang kedua konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Untuk pemenuhan nilai ujian tengah semester mata kuliah struktur data praktikum, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih.